Los Viagras, ese grupo que tantas veces señaló. Di Michoacan, ada satu wilayah yang dikenal dengan nama Tierra Caliente. Di tempat ini, petani alpukat bisa menghasilkan jutaan dolar dalam satu musim. Disinilah lahir sebuah kelompok yang awalnya mengaku melindungi rakyat, namun perlahan berubah menjadi salah satu kekuatan paling berbahaya di kawasan tersebut. Mereka bukan kartel besar seperti Sinaloa maupun CGNG, tapi mereka tumbuh dari sebuah keluarga. Ini adalah kisah tentang bagaimana masyarakat kelas bawah membangun kelompok lokal dan berubah menjadi kartel dan aktor utama dalam perang kartel modern Meksiko. Mereka menyebutnya Los Viagras. Sebelum nama Los Viagras dikenal luas, semuanya berawal dari satu wilayah yang sejak lama terkenal tidak pernah benar-benar stabil. Benar, Tierra Caliente bukan sekedar daerah pedesaan di Meksiko. Wilayah ini berada di negara bagian Michoacan dan memiliki posisi strategis yang sangat penting. Dari kawasan inilah jalur distribusi darat menghubungkan pegunungan, ladang pertanian luas, hingga pelabuhan Lázaro Cárdenas di pesisir Pasifik. Pelabuhan ini merupakan salah satu yang terbesar di Meksiko. Pintu masuk berbagai barang impor, termasuk bahan kimia prekursor yang sering digunakan untuk memproduksi narkotika sintetis seperti metamfetamin. Sebelum dikenal tempat pusat para kartel, Tierra Caliente merupakan daerah tingkat kemiskinan yang tinggi. Susahnya mencari lapangan pekerjaan membuat masyarakat miskin berontak hingga melakukan tindakan kejahatan. Aparat lokal yang kerap tidak mampu mengendalikan kelompok-kelompok kriminal tersebut, serta kehadiran negara yang sangat lemah. Fokus lagi ke pembahasan. Sebelum 2014, kekuatan dominan di kawasan ini dikendalikan oleh kelompok yang bernama Los Caballeros Templarios, atau lebih dikenal dengan Knight Templar Cartel. Kelompok ini bukan hanya menjalankan bisnis narkotika, mereka memeras keringat petani alpukat, memungut pajak dari pemilik toko kecil, mengontrol pertambangan ilegal, hingga memaksa pengusaha lokal membayar uang keamanan. Siapapun yang menolak akan menghadapi intimidasi atau sebuah kekerasan. Tekanan itu berlangsung bertahun-tahun, hingga akhirnya pada tahun 2013 muncul perlawanan dari warga sendiri. Gerakan yang dikenal luas sebagai Autodefensas. Inilah kelompok bersenjata sipil yang mengklaim dirinya sebagai pelindung rakyat. Gabungan dari petani, pedagang, tokoh lokal, mereka mengangkat senjata dan mendirikan pos pemeriksaan di desa-desa. Target utamanya jelas, mengusir Knight Templar dari wilayah mereka. Pemerintahan berada dalam posisi yang sangat rumit. Di satu sisi, Autodefensas membantu melemahkan kartel yang selama ini sulit untuk disentuh. Di sisi lain, kelompok sipil bersenjata tetap berada di luar struktur hukum negara dan itu sangat ilegal. Di tengah situasi yang semakin kacau itu, muncul salah satu keluarga yang kemudian menjadi pusat perhatian. Keluarga dari Sierra Santana. Mereka berasal dari Buena Vista Tomatlan, salah satu daerah di titik panas konflik di Tierra Caliente. 8 bersaudara dari keluarga ini bergabung dalam barisan Autodefensas. Beberapa nama mereka kemudian muncul dalam berbagai laporan keamanan dan media Meksiko, termasuk Nicolas Sierra Santana dan Rodolfo Sierra Santana. Awalnya mereka berdiri di garis yang sama dengan kelompok pertahanan masyarakat lainnya. Mereka ikut dalam operasi melawan Knight Templar, membantu merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai kartel. Namun perlahan, peran mereka berkembang dan berbeda pemikiran. Berbeda dengan sebagian kelompok Autodefensas yang hanya fokus menjaga lingkungan sekitar, keluarga Sierra Santana mulai membangun struktur sendiri yang lebih rapi. Mereka memiliki jaringan loyalis, akses suplai persenjataan yang konsisten, serta mampu mengendalikan area tertentu secara permanen. Di saat yang sama, tekanan terhadap Knight Templar semakin besar, kartel itu perlahan mulai melemah. Ketika struktur lama runtuh, terciptalah ruang kosong kekuasaan di banyak titik di Tierra Caliente. Dan dalam konflik seperti ini, kekosongan hampir tidak pernah bertahan lama. Kelompok yang sudah memiliki senjata, prajurit, dan pengaruh biasanya menjadi pihak pertama yang bergerak mengisi ruang kosong tersebut. Benar, Los Viagras pada tahun 2014 menjadi titik penting. Autodefensas pecah,
Sebagian dilucuti, sebagian dilegalkan dalam bentuk pasukan pedesaan resmi atau biasa disebut dengan ormas. Dan sebagian lainnya tetap bergerak di luar struktur negara. Di tengah pergeseran itu, kelompok yang dipimpin keluarga Sierra Santana ini tidak kembali menjadi warga sipil biasa. Mereka tetap bersenjata, tetap terorganisir, dan mereka tetap mengendalikan wilayah. Dari sinilah Los Viagras tidak lagi sekadar bagian dari gerakan pertahanan komunitas. Mereka mulai berdiri sebagai aktor bersenjata mandiri dalam peta konflik di Michoacán. Di saat memasuki tahun 2015, situasi keamanan di Michoacán belum benar-benar stabil. Di saat pemerintahan Meksiko membersihkan dan untuk memburu sisa-sisa anggota Knight Templar, salah satu target utama saat itu adalah Servando Gomez Martinez yang dikenal dengan nama El Tuta, pemimpin tertinggi Knight Templar. Dalam berbagai laporan media Meksiko, disebutkan bahwa kelompok bersenjata lokal yang tergabung dalam Los Viagras memberikan dukungan informasi dan mengontrol wilayah tersebut dalam operasi penangkapan pemimpin Knight Templar. Akhirnya pada Februari 2015, El Tuta akhirnya ditangkap oleh aparat federal. Penangkapan itu menjadi simbol runtuhnya struktur lama di Michoacán. Namun setelah musuh utama melemah, hubungan antara kelompok bersenjata lokal dan negara mulai berubah. Titik paling krusial terjadi dalam peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Apatzingan pada Februari 2015. Terjadi bentrok antara polisi federal dan kelompok sipil bersenjata di kota Apatzingan. Peristiwa ini berawal dari ketegangan terkait pelucutan senjata kelompok autodefensas yang menolak untuk sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintah. Operasi aparat berujung pada baku tembak dan kematian sejumlah warga sipil yang tidak terlibat. Insiden ini memicu tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan memperdalam ketidakpercayaan antara kelompok bersenjata lokal dan pemerintahan. Bagi Los Viagras, peristiwa Apatzingan menjadi garis pemisah yang sangat jelas. Setelah strategi itu, mereka tidak lagi berada dalam posisi ambigu, tidak ada lagi hubungan dengan pemerintah untuk membasmi Knight Templar. Mereka mulai bergerak sendiri secara independen. Los Viagras mulai menguasai ekonomi ilegal yang sebelumnya dikuasai Knight Templar. Salah satu sektor paling menguntungkan di Michoacán adalah memproduksi metamfetamin. Pegunungan Michoacán menyediakan lokasi ideal untuk laboratorium tersembunyi. Bahan kimia prekursor yang masuk melalui pelabuhan Pasifik dapat didistribusikan ke area produksi terpencil. Lalu hasilnya dikirimkan ke pasar domestik maupun internasional yang biasa dikirim ke Amerika Serikat. Mulai di pertengahan 2015, laporan keamanan dan penyitaan laboratorium menunjukkan peningkatan aktivitas produksi narkotika sintetis di wilayah yang berada dalam pengaruh Los Viagras. Setelah bertransformasi menjadi organisasi kriminal terstruktur, Los Viagras membangun sistem komando yang terpusat, berbasis keluarga, dengan kendali kuat pada lingkaran inti. Di puncak struktur itu, berdiri satu nama yang paling sering muncul dalam laporan keamanan Meksiko, yaitu Nicolas Sierra Santana, yang dikenal dengan julukan El Gordo. Ia dianggap sebagai otak utama organisasi. Nicolas dikenal lebih tertutup dan menghindari exposure yang berlebihan. Namun dalam berbagai dokumen intelijen negara di bagian Michoacán, namanya konsisten disebut sebagai pengendali strategis. Ia diyakini mengatur arah organisasi, menentukan aliansi maupun konflik, serta mengendalikan distribusi sumber daya. Karena perannya itu, Nicolas Sierra Santana menjadi salah satu target prioritas utama aparat keamanan Meksiko. Namanya masuk dalam daftar buronan tingkat tinggi negara bagian, dengan tuduhan terlibat dalam kejahatan terorganisir dan memproduksi narkotika sintetis dan kekerasan bersenjata. Di bawah kendali Nicolas, struktur Los Viagras tidak berbentuk hierarki luas seperti kartel besar nasional. Organisasi ini lebih menyerupai jaringan keluarga dengan komando terpusat. Beberapa saudara lainnya memegang peran operasional penting. Rodolfo Sierra Santana disebut-sebut terlibat dalam koordinasi lapangan dan pengamanan wilayah, termasuk pengawasan terhadap titik produksi dan jalur distribusi di area pedesaan Michoacán. Sementara itu, Carlos Sierra Santana diduga terlibat dalam pengawasan aktivitas ekonomi ilegal di bawah kendali kelompok, termasuk pengelolaan laboratorium dan penarikan pajak petani lokal dan para pengusaha kecil, berdalih uang keamanan di zona pegunungan.
solidnya antar keluarga, hingga meningkatnya loyalitas internal yang sangat tinggi, Los Viagras menuju puncak dengan sangat cepat. Dalam peta kriminal di Michoacan, Los Viagras berkembang sebagai kelompok dengan struktur komando yang sangat rapat, terpusat pada keluarga besar Sierra Santana dan dipimpin langsung oleh Nicolas El Gordo sebagai figur paling berpengaruh sekaligus paling diburu aparat. Setelah mengokohkan struktur internal dalam kendali wilayah, Los Viagras tidak bergantung pada satu sumber pemasukan saja. Mereka memahami kekuatan teritorial harus diikuti dengan kontrol ekonomi di daerah tempat ia tinggal. Salah satu sektor yang menjadi target utama adalah pertanian. Michoacan merupakan produsen alpukat terbesar di Meksiko dan salah satu yang terbesar juga di dunia. Ekspor alpukat dari negara bagian ini bernilai miliaran dolar setiap tahunnya. Selain itu, produksi jeruk nipis juga menjadi tulang punggung ekonomi lokal di Tierra Caliente. Di wilayah yang berada dalam pengaruh mereka, Los Viagras menerapkan skema pemerasan yang dikenal dengan pago de piso. Secara harfiah artinya biaya lantai. Dalam beberapa laporan media nasional di Meksiko, disebutkan bahwa sekelompok bersenjata akan mendatangi langsung kebun atau fasilitas distribusi untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Jika ditolak, itu kesalahan fatal. Los Viagras akan melakukan ancaman, mereka akan membakar kebun, menculik pemilik usaha, atau kekerasan fisik yang menjadi alat tekanan. Dengan cara ini, Los Viagras tidak hanya memperoleh pemasukan stabil, tetapi juga mengendalikan ritme ekonomi lokal. Salah satu metode yang paling tidak biasa dan jarang dilakukan oleh para kartel lainnya, Los Viagras menguasai layanan internet di wilayah tersebut. Di beberapa komunitas pedesaan yang berada dalam pengaruh mereka, Los Viagras merusak infrastruktur telekomunikasi resmi yang disediakan oleh negara. Setelah akses resmi terganggu, maka muncul penyedia layanan alternatif yang dikendalikan oleh Los Viagras. Warga yang tetap ingin memakai internet terpaksa berlangganan jaringan internet ilegal, termasuk dengan biaya yang lebih tinggi dari tarif normal yang disediakan oleh negara. Di wilayah pelosok yang konektivitasnya terbatas, internet bukan hanya soal hiburan, tapi akses terhadap komunikasi, juga keberlangsungan transaksi ekonomi. Ketika satu kelompok memonopoli akses tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat gila. Warga sipil yang tidak tahu menahu hanya bisa menurut untuk bertahan hidup. Memasuki tahun 2017, peta kriminal di Michoacan kembali berubah drastis. Ancaman baru datang dari luar wilayah inti Los Viagras, CGNG. CGNG pada periode itu sedang berada dalam fase ekspansi nasional. Dipimpin oleh El Mencho, kelompok ini dikenal agresif, terorganisir, dan memiliki daya tempur tinggi. Strategi mereka jelas, mengambil alih wilayah-wilayah strategis untuk jalur produksi dan distribusi narkotika, termasuk di Michoacan. Masuknya CGNG ke Michoacan bukan sekedar ekspansi biasa. CGNG tahu wilayah ini berpotensi bisnis yang sangat tinggi, termasuk pertanian dan narkotika, yang bernilai miliaran dolar per tahun. Sejak tahun 2017, bentrok bersenjata antara CGNG dan Los Viagras meningkat tajam. Laporan media nasional Meksiko menunjukkan terjadinya baku tembak di jalur pedesaan, penyergapan konvoi, penggunaan kendaraan lapis baja rakitan, serta propaganda video yang dirilis kedua belah pihak untuk menunjukkan kekuatan mereka. Konflik ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga simbolik. CGNG membawa narasi sebagai kekuatan baru yang ingin membersihkan wilayah dari kelompok lokal. Sementara itu, Los Viagras dan faksi-faksi lain di Michoacan memposisikan diri sebagai pihak yang mempertahankan rumah mereka dari ekspansi luar. Los Viagras menyadari bahwa CGNG tidak akan mudah dikalahkan. Mereka bergabung dalam koalisi yang dikenal sebagai Carteles Unidos. Bukan satu kartel tunggal, melainkan aliansi longgar dari beberapa kelompok kriminal lokal di Michoacan dengan moto yang sama, yaitu menghalangi ekspansi CGNG. Perang antara CGNG dan Carteles Unidos berlangsung brutal. Warga sipil kerap terjebak di tengah konflik tersebut dan beberapa masyarakat sipil mengalami pengungsian sementara akibat perang yang begitu brutal. Selama beberapa tahun, CGNG dan Los Viagras terus-terus menggempur satu sama lain. Pada 29 Juni tahun 2023, Michoacan kembali menjadi sorotan nasional setelah terbunuhnya Hipólito Mora di La Ruana.
Hipólito Mora bukan nama asing dalam sejarah konflik wilayah tersebut. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan Autodefensas pada tahun 2013 silam. Seorang tokoh figur yang awalnya berdiri untuk melawan dominasi Knights Templar. Selama bertahun-tahun, ia menjadi simbol perlawanan sipil bersenjata dan juga tokoh kontroversial dalam dinamika politik keamanan di Michoacan. Di hari kematiannya, Hipólito Mora disergap oleh kelompok bersenjata berat. Kendaraannya diberondong tembakan dan kemudian dibakar. Beberapa pengawalnya turut tewas dalam insiden tersebut. Berbagai laporan media nasional dan sumber keamanan menyebut bahwa kelompok yang berada di balik serangan Hipólito diduga terkait dengan Los Viagras. Motif yang ditemukan berkaitan dengan konflik lama dan perebutan pengaruh lokal, bertujuan agar anak buah Hipólito bisa masuk dalam organisasi Los Viagras. Memasuki tahun 2024, muncul laporan yang mengindikasikan perubahan mengejutkan. Beberapa sumber dari jurnalis investigatif menyebut bahwa adanya indikasi kerjasama tak terduga secara diam-diam antara anggota Los Viagras dan pihak dari CGNG. Motif yang dilakukan kedua belah pihak berkaitan dengan penguasaan sektor pertanian alpukat yang bernilai tinggi di wilayah bagian Michoacan. Dalam konteks ekonomi ilegal, kepentingan finansial seringkali mengalahkan garis permusuhan lama. Meski di tahun-tahun sebelumnya mereka bermusuhan, tapi menurut sumber, mereka bekerja sama sementara demi melawan tekanan pemerintah dan ekspansi bisnis. Perubahan posisi ini menandai babak baru dalam dinamika kekuasaan di Michoacan, di mana garis antara konflik dan kerjasama menjadi semakin kabur. Meskipun begitu, sampai saat ini, figur utama Los Viagras masih belum tersentuh secara langsung oleh aparat. Nama Nicolas Sierra Santana tetap berada dalam daftar buronan yang diprioritaskan. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk sebuah informasi yang mengarah pada posisi Nicolas Sierra Santana. Namun hingga saat ini, tahun 2026, Nicolas Sierra Santana tetap bebas berkeliaran. Keberadaannya jarang terkonfirmasi secara publik. Ia tidak tampil dalam video propaganda seperti beberapa pemimpin kartel pada umumnya. Informasi mengenai lokasinya terbatas dan pola pergerakannya yang sulit dipetakan secara terbuka karena sering berpindah-pindah. Hingga saat ini, menurut sumber, Los Viagras memiliki ratusan aset maupun rumah dan masih memiliki pengaruh pada pejabat lokal. Los Viagras bukan sekedar kelompok yang bergerak dalam bayangan. Di beberapa komunitas, mereka berfungsi sebagai penguasa de facto. Artinya, kendali keamanan, ekonomi ilegal, hingga aturan tak tertulis di wilayah tertentu yang berada di bawah pengaruh mereka. Lamanya mereka bertahan bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena akar yang telah mereka tanam sangat lama di komunitas lokal. Dalam banyak kasus di Michoacan, operasi militer besar memang berhasil menyita senjata atau membongkar laboratorium mereka, tapi tidak pernah sampai meruntuhkan sumbernya. Selama wilayah di Tierra Caliente tetap menjadi zona bernilai ekonomi ilegal yang tinggi, kekuasaan kartel akan terus tumbuh dan berlangsung lama. Dan dalam konsentitas itu, Los Viagras menjadi salah satu aktor paling utama yang bertahan lama di Tierra Caliente. Gimana teman-teman gue semua yang menjalankan puasa? Apakah puasanya lancar? Ya, semoga tidak ada mafia-mafia nasi padang. Oke, santai dulu teman-teman sambil ngerokok. Sebelumnya yang video itu yang banyak yang mengkritik, bang audionya itu tuh sebenarnya nggak pakai mic teman-teman, langsung ditodong ke handphone gitu. Jadi ya suaranya penuh noise, terus nyoba diekstrak dan segala macam. Emang beneran kurang enak, tapi aneh banget gitu. YouTube yang videonya udah bagus-bagus, gitu audionya dibenerin dan segala macam, skripnya bener-bener sangat detail. Videonya nggak naik, tapi kalau video ngasal, wah itu langsung naik tuh beneran. Tapi balik lagi ke topik pembahasan teman-teman. Sebenarnya Google tuh kayak lebih penasaran gitu, terutama di Indonesia gitu kan, mafia kayak kartel gitu sebenarnya ada. Dan mungkin ini spekulasi dari Google sendiri teman-teman, bukan menyimpulkan tapi berpendapat yang secara menurut sebagian data gitu. Mafia di Indonesia tuh kebanyakan masuk ke sektor judi online dan penipuan online. Lalu mereka mencuci uangnya masuk ke industri kripto. Itu bisa jadi karena banyak industri kripto di Indonesia dengan pamer kekayaan, menjanjikan kesuksesan yang sangat instan. Tapi di balik mereka ada mafia-mafia yang ya kurang lebih seperti itu. Angka pemain yang kecanduan judi online juga sangat
berpengaruh drastis gitu di Indonesia. Menurut beberapa ahli juga, kecanduan judi online itu lebih parah banget daripada kecanduan narkoba. Sakaunya itu luar biasa katanya. Ya, apa mungkin kita ke depannya bahas mafia-mafia dari berbagai sektor. Nantilah, coba cari dulu dari sektor judi online itu siapa dalang sebenarnya. Jujur saja, konflik di Meksiko itu lebih menarik untuk dibahas karena ada insiden perangnya yang sangat brutal. Tapi perlu diingat ya teman-teman, sebelum closing, masuk ke dunia kriminal itu emang menjanjikan di awal. Sungguh, itu menjanjikan. Hidup naik lebih cepat dari miskin, bisa jadi orang terkaya dengan masuk di billboard di dunia. Tapi ingat ini baik-baik. Tidak ada tokoh kriminalitas yang hidup pensiun dengan nyaman. Mereka berakhir dengan di penjara atau mati secara mengenaskan. Oke, komen pendapat kalian tentang pembahasan kali ini. Juga kalau mau kirim-kirim cerita, silahkan kirim ke email atau juga komen di bawah untuk bahas apa selanjutnya. Terima kasih.